Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizdayanti Muslimin dengan NIM 53001200039, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban mid semester dengan mata kuliah Demografi dan Kependudukan. Jawaban yang pertama itu ada 4 tahap proses transisi penduduk, yaitu tahapan yang pertama. Pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi pra-industri yang menyebabkan kematian cukup tinggi karena faktor yang menyebabkan peningkatan dan kelahiran seperti belum tersediaannya program KB dan alat kontrasepsi, sedangkan kematian meningkat akibat gagal panen, pendapatan rendah, dan wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tahapan yang kedua yaitu tingkat mortalitas atau keamanan turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat dikarenakan 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian serta perbaikan di bidang kesehatan. Tahapan yang ketiga yaitu tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, tapi tidak secepat tingkat kematian. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program KB, perubahan menuju industri dari pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita yang boleh bekerja. Tahapan yang keempat yaitu kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Contoh negara yang berada pada tahapan ini yaitu negara Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Kita masuk pada jawaban yang kedua, di mana indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan. Indikator yang pertama yaitu indikator demografis kependudukan seperti jumlah, struktur dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, penurunan angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengerahan mobilitas penduduk. Merupakan komponen yang dilakukan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa ini memiliki peran dan kontribusi langsung terhadap perubahan komponen demografis. Jika komponen demografis ini dapat ditata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang, sudah pasti tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Indikator yang kedua yaitu indikator non-demografis yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera plus sejahtera 1, indeks pembangunan manusia atau HDI, indeks harapan hidup, indeks pendidikan melek huruf plus lama sekolah, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Model piramida kependudukan yang pertama itu piramida penduduk muda atau disebut dengan ekspansif, digambarkan seperti limas. Pemahamannya mudah. Jadi di suatu daerah terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak biasanya terdapat di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, India. 3 model piramida kependudukan. Piramida penduduk muda atau ekspansif digambarkan seperti limas. Ciri-ciri piramida ekspansif. Yang pertama yaitu sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda. Yang kedua,
kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Dan yang ketiga, tingkat kelahiran bayi tinggi. Yang keempat, pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua itu piramida penduduk stasioner atau granite. Piramida stasioner itu merata sehingga ada yang menyebutnya sebagai bentuk granat. Pada piramida ini tingkat kelahiran dan kematian seimbang atau tetap stasioner. Biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura, Jepang. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner. Yang pertama itu penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Yang kedua, tingkat kelahiran rendah. Yang ketiga, tingkat kematian rendah. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat. Yang ketiga itu piramida penduduk tua atau konstruktif. Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa atau tua. Piramida ini menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian sangat tinggi. Jadinya pertumbuhan penduduk rendah, contoh negaranya Jerman, Swiss, dan Belgia. Ciri-ciri piramida penduduk tua yaitu yang pertama, jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Yang kedua, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Jawaban selanjutnya itu nomor 3, itu sensus. Di Indonesia saat ini, data penduduk yang dapat disebut paling mendekati kondisi sebenarnya hanyalah data penduduk hasil sensus. Mengapa demikian? Karena pada waktu yang bersamaan dilakukan pendataan di seluruh wilayah terhadap seluruh populasi. Dalam istilah statistik, angkanya disebut parameter, bukan lagi statistik. Terhadap parameter tidak perlu dilakukan uji statistik karena dianggap sudah merepresentasikan seluruh populasi. Kekurangan sensus dan penduduk baru bisa diterbitkan dalam waktu yang relatif lama. Sehubungan dengan banyaknya data yang harus diolah, peran data seperti ini tentu saja bukan untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan sektoral. Karena data yang diperlukan dalam perencanaan adalah kondisi-kondisi penduduk di tahun-tahun mendatang. Namun, jika ketersediaan data sensus dijadikan sebagai basis untuk melakukan estimasi atau proyeksi, akan lebih baik dibandingkan dengan data penduduk yang berasal dari sumber lain seperti hasil survei dan registrasi. Survei pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan 10 tahun sekali. Pada tahun yang berakhiran angka 0 mengatasi masalah waktu tersebut. Dilakukan survei setiap tahun berakhiran angka 5 yang dikenal dengan istilah SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Sama halnya dengan hasil sensus. Data penduduk hasil survei pun baru diterbitkan beberapa waktu kemudian, walaupun waktu penerbitan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan sensus. Survei berkaitan dengan proses sampling. Sampling sendiri dalam wacana statistika didasarkan pada kaidah-kaidah probabilitas atau kemungkinan. Pendataan tidak dilakukan terhadap seluruh populasi, sehingga datanya tidak bisa disebut sebagai parameter, tetapi disebut sebagai statistik. Dalam ranah statistika inferensial, hasil survei masih perlu diuji untuk menentukan interval kepercayaan, registrasi, dan penduduk. Yang lebih aktual bisa diperoleh dari hasil registrasi, karena dalam konsep registrasi, pelaporan kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk dilakukan secara rutin dan kontinu, sehingga data bisa terupdate setiap saat. Dan registrasi inilah yang sebetulnya
menjadi harapan sebagai basis data terbaik untuk melakukan estimasi dan proyeksi penduduk. Karena datanya lebih aktual, sayang pelaksanaan registrasi di Indonesia pada umumnya masih belum berjalan dengan baik. Jawaban yang nomor 4 yaitu yang pertama, pendekatan sosial di sini ialah pendekatan multi aksi yang menyegarkan bantuan standar minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki masalah sosial yang dibarengi dengan sentuhan sosial bahkan personal approach. Bagian B, pendekatan ekonomi adalah kemampuan dalam menghasilkan laba atau menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari biaya produksi. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin berhasil perusahaan tersebut. Nomor 5 yaitu bagaimana kita ketahui dalam tabel di samping bahwa rumus GVR sama dengan B per P dikali K. Keterangannya, GVR atau angka kelahiran, B jumlah kelahiran, P jumlah penduduk 15 minus 49, dan K konstanta biasanya 1000. Per 1800 dikali 1000 dengan hasil 32,7. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 1000 wanita berumur 15 kurang 49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32,7 bayi. Selanjutnya itu rumus ASPR sama dengan BI per BI kali K. Keterangannya, ASPR itu banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. BI jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke minus I, dan I sama dengan kelompok usia 15 minus 19,20 sampai ke 24 dan 45 sampai ke 49. Dan PI itu jumlah wanita kelompok usia ke I, dan K konstanta biasanya 1000. Jadi diketahui ASPR sama dengan 3 per 1500 dalam kurung 15 kurang 19 dikali 1000 sama dengan 20 bayi. Dan ASPR sama dengan 4 per 2000 dalam kurung 20 minus 24 dikali 1000 sama dengan 20 bayi. Dan ASPR 5 per 300 dalam kurung 45 kurang 39 dikali 1000 sama dengan 50 bayi. ASPR sama dengan 15 per 300 dalam kurung 30 minus 34 dikali 1000 sama dengan 50 bayi. ASPR sama dengan 17 per 350 dikali 1000 sama dengan 48,6 bayi. ASPR sama dengan 10 per 300 dalam kurung 40 kurang 44 dikali 1000 sama dengan 33,3 bayi. Dan ASPR 5 per 250 dalam kurung 45 kurang 49 dikali 1000 sama dengan 20 bayi. Jawaban yang terakhir yaitu nomor 6. Standarisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau komparabel antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan subgrup yang berbeda. Standarisasi ukuran kematian dilakukan agar dapat melakukan perbandingan angka-angka kematian dengan lebih akurat, terutama untuk angka-angka ukuran kasar. Biasanya angka kematian kasar distandaris menurut struktur umur untuk pengurangan efek dari perbedaan dalam struktur umur antar penduduk dalam 2 atau lebih wilayah atau negara.
Ada dua cara standarisasi, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Di mana standarisasi langsung yaitu adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Dan yang kedua itu standarisasi tidak langsung, adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.